Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan ya. Alhamdulillah hari ini penggambaran dibuat pada tarikh 25 hari bulan kan? 24 hari bulan 3 bersamaan dengan 2025 ya. Jadi alhamdulillah hari ini merupakan puasa yang ke-24 ya. 24 ke puasa hari ini. Allah alam 24 ke 25. Jadi selamat berpuasa dan apa yang paling penting yang kita mau bahas hari ini ialah kereta Biba, di mana customer mengadu dia risau apabila keretanya itu banyak modified, banyak sambung-sambung wayar dan ada fuse yang putus, ada yang disambung-sambung di looping-looping, takut keretanya terbakar. Jadi fenomena kereta terbakar ini tidak asing lah dari dulu lagi. Asal kereta banyak modified wiring, biasanya risiko terbakar adalah tinggi. Jadi alhamdulillah hari ini kita seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan membahas totally berkenaan wiring, yaitu kenapa orang ini datang ialah masalah dia risau keretanya banyak kena modified, ya. Jadi modified wiring lah, dan kita sudah paham bahwa kereta Biba dan yang sewaktu dengannya, kira-kira dia auto kah, manual kah, 660, 850 ataupun 1.0, masalah wiring adalah itu masalah normal pada Biba. Memang selalu putus. Kalau dia tidak putus dia akan short. Kalau dia tidak short dia akan menyebabkan masalah enjin tiba-tiba mati sendiri. Kadang-kadang kipas dari pandai jalan, kadang-kadang pandai berasap. Jadi wiring ini kalau diumpamakan badan manusia seperti saraf kita. Kita punya kita punya saraf lah. Kalau terganggu dia akan mengganggu sistem. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita nampak ya, kenapa orang ini datang, itulah masalah dia tidak mau wiring wiringnya banyak yang short. Jadi sekarang ini kalau kita nampak ini wiring di hadapan kita, mungkin kameramen, kereta ini sudah siap wiringnya kita ganti baru. Kita bantu baru, yaitu wiring daripada ECU dan juga wiring daripada fuse box bagian luar. Fuse box ada dua, satu bagian internal dengan di luar nih. Jadi bagian luar nih kita ganti sebab banyak yang putus, termasuk bagian-bagian utama yang boleh menyebabkan kebakaran. Jadi hari ini kita akan fokus ya, kenapa kereta ini perlu diganti untuk mengelakkan masalah risiko yang lebih besar. Oke, sekarang ini di hadapan kita ini adalah bahagian wiring untuk bagian ECU, dan di hadapan satu lagi ini bagian fuse box punya wiring. So di hadapan saya di papan tulis ini saya ada bahas tentang bagaimana masalah wiring ini kita konklusikan ya. Kita kasih short form ya supaya kita lebih paham. Bila wiring ini bermasalah, sama dengan manusia masalah saraf, masalah urat. Jadi saraf ini ya adalah mekanisme untuk menghantar current kalau kereta. Mengantar itu maklumat atau sensor menggunakan wire. Kalau wire masalah, kereta tidak boleh hidup. Wire tidak masalah, kereta tidak boleh start. Wire masalah, pasti kereta akan mati tiba-tiba. So wiring ini adalah sebagian komponen utama di dalam sistem kendaraan tadi. So di hadapan saya ini ada, saya sebut bagian E, yaitu bagian wiring ECU. Oke, yaitu yang ini. Oke, di hadapan saya ini. Inilah disebut sebagai wiring ECU. Jangan tengok. Ya, inilah kereta kita pakai. Ini kereta Biba. Bayangkan nih kereta Biba yang simple pun wiringnya macam pokok kayu ara. Kalau kereta yang mahal, paham lah. Jadi hari ini kebetulan Biba ini risau orangnya terbakar keretanya. Jadi dia mengambil kesimpulan untuk tukar semuanya baru. Ada yang jual baru 100%, ada yang kita beli second soal baru tidak ada stok. Tapi untuk ECU semua baru. Jadi kita tengok di bagian wiring ECU ini apa yang ada dalam wiring ECU. Oke, yang pertama kita tengok kenapa perlu ganti wiring ECU. Pertama sekali kita akan cek bagian injektor. Oke, bagian injektor. Oke, bagian injektor kita tengok dia punya soket. Injektor, kita tengok nomor 1 injektor. Mana injektor dia ini? Nampak? Kita tengok injektor. Ini satu, dua, dan yang ketiga nih. Walaupun injektornya bagus, ada yang reput-reput, ada yang patah. Oke, ini wiring injektor dia. Ada 3. 1, 2, 3. Alright. Oke, injektor. Apa yang masuk dalamnya sudah. Oke, kita tengok wiring ISC. Wiring ISC-nya yang ini. Idling servo control. Ini dia. ISC. Ini ISC dia sudah
Dia sudah balut-balut nih, tengok dia sudah sambung-sambung. Ini bukan dia punya yang asal, bukan original lah. Ini dia sudah sambung. Alright, dia sudah sambung. Kita tengok, ya. Buka, nih, dia sudah sambung Tuh, wayar asalnya dia kecil molek. Nah, dia sudah sambung. Walaupun sambungannya itu kemas, tetapi kalau kita nampak, kalau pikir lagi balik dia ada sambungan banyak, kita tidak mau diambil risiko. Oke, IEC selesai. Kita tengok bahagian coil plug. Coil plug yang ini. Kita tengok ini wire coil plug. 1 2 3. Kita tengok coil plugnya patah. Ini patah. Ini mau patah sudah. Ini pun patah sudah klipnya. Jadi kalau patah coil plugnya akan menjadi masalah. Oke? Coil plug ya. Oke. Wire coil plug bermasalah. Alright. Kita tengok wire coil plugnya di sini. Kita nampak yang bagus punya. Kita akan buka beritanya. So, kita akan tengok. Ya, tengok. Nah, kita tengok wire coil plugnya, kita akan buka. Alright, ini yang baru kita tukar ini baru. Coil plug original lah. Nah nih, ini baru nih, baru. Tiada sudah yang patah-patah seperti ini. Tengok ini patah lah. Nanti boleh jadi kereta semput, api tidak sampai. Tengok ini patah, reput. Ini reput, ini pun reput. Tiada sudah klipnya. Oke, itu satu. Lepas itu wiring CKP, crankshaft sensor. Ini crankshaft sensor wiringnya yang ini. Kita tengok wiring crankshaft sensor. Tengok ya, sekejap. Wiring crankshaft sensor, injector, IAC, apa? Ini susah sedikit kalau kita ndak. Ini wire crankshaft sensor nih. Ini wire crankshaft sensor ini 2. Ya, dia wire crankshaft sensor. Oke. Kita tengok wiring seterusnya. Wiring seterusnya, crankshaft sensor dia oke juga, tapi kita tengoklah. Tidak juga apa-apa kalau crankshaft sensor masalah nih. Tapi mau jangan reput-reput lah, boleh lah. Nah, nih ada sudah yang dia punya patah-patah sedikit. So kita tengok bagian wire camshaft sensor. Camshaft sensor dia duduk sini. Ini camshaft sensor. Ini dia sudah sambung-sambung. Nih camshaft. Camshaft sensor. Nih. Dia sudah sambung Yang wire original camshaft sensor sini tengok. Wire camshaft sensor duduk sini. Gimana main kasih flash? Nih. Ini nampak nih? Ini nampak baru camshaft sensor ni wire dia ni. Nih. Nampak wire camshaft sensor. Camshaft sensor fungsinya adalah membaca firing order untuk minyak. CKP dia membaca firing order untuk api. So sekarang kita tengok CMP-nya bermasalah. Oke, sekarang MAP punya soket nomor 6. Kita tengok soket MAP, Manifold Absolute Pressure. Kita kasih dulu ya. Manifold Absolute Pressure. Sekejap dia duduk sini. Ini. Ini namanya. Ini TPS, ini MAP. Tengok dia sudah sambung-sambung tuh TPS-nya. Nampak nih? TPS dia sudah sambung-sambung. Ini dia punya apa nama dia sambung lagi nih, tahu wire apa lagi dia sambung nih. Ini nampak nih dia sambung. Nah, nampak. MAP sensor. Ini TPS yang ini banyak sambung-sambung. Kita tengok di sana di engine yang sudah pasang yang baru. Kita tengok sini. Ini wiring ISC yang baru. Oke, ini MAP sensor yang baru. Ini baru MAP sensor. Oke, ini IAT sensor. IAT sensor. Oke, semua baru Tiada yang pecah-pecah soketnya. Ini TPS. Ini TPS, nampak nih? TPS. Kita tengok TPS-nya di sini sudah banyak sambung-sambung. So kita ganti. Mana sudah tadi? TPS dia, nih nampak. Nampak wire TPS-nya? Banyak kali sambung dah. Oke, sambung punya sambung, lama-lama short kereta boleh terbakar ya. ECU pun boleh terbakar. Seterusnya IAT sensor, tengok. IAT sensor pun sudah besar-besar sudah. Macam wire rumah. Ini tidak ada kepalanya sudah nih. IAT sensor tu yang ini. IAT sensor tu yang ini. Intake air temperature, dia membaca udara punya suhu ini. Nampak? Ini IAT sensor. Yang tadi kita nampak itu yang terbongkar, ini sudah pecah. Ini kita sudah pasang baru. Alright, seterusnya. Baik. Oke, please. Ini pun sudah. IAT pun sudah. Mana lagi? TPS. Ada lagi yang kita tersebut sini? TPS sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Oke, IAT sensor rosak, soketnya pecah.
Dia ada kepalanya sudah. Oke, kita tengok knock sensor. Knock sensor langsung tidak ada dia punya kepala sudah. Tidak tahu gimana sudah. Siapa yang potong udah kepala dia. Nah, ini knock sensor nih. Kepala pun tidak ada. Knock sensor ini fungsinya adalah membaca pembakaran yang tidak sempurna, yaitu pembakaran awalan. Dia akan masukkan knock. Knock ini ketuk. Maksudnya dia vibrate itu piston. Tidak ada sudah ini wire-nya. Kepalanya hilang. Knock sensor itu tidak ada. Langsung tidak ada kepala sudah. Pressure oil switch. Oke, pressure oil switch engine ini. Yang baca ceri Aladin tuh. Ceri Aladin. Mana sudah tadi itu ceri Aladin tuh. Ceri Aladin ya. Banyak sudah pecah-pecah, Bos. Ini. Ini ceri Aladin nih. Ini pun dia sudah atau bolehlah ada sambung-sambung juga nih. Ya tengok. Nih. Reput sudah. Oke. Oke. Selesai. Pressure oil. Pressure oil power steering. Pressure oil power steering. Power steering pun pressure oil. Ini. Ini power steering. Salah satu dia sama aja tuh, lebih kurang. Pressure oil power steering. Salah satu yang terbalik kan tidak lama-lama, lebih kurang lah. Sama aja dia punya pintu, nampak? Satu pressure oil, power steering. Oke? Dia duduk sini, kalau power steering dia duduk di belakang sini. Kita ganti ke sini, main dari sini. Nampak nih, ada wire masuk sini. Ini power steering punya, di bawah tidak nampak. Aduh, kita tidak apa. Kita teruskan soalan yang oxygen sensor. Oke, oxygen sensor adalah membaca data bahan bakar yang tidak terbakar sepenuhnya. Kita tengok wiring oxygen sensornya. Mana wiring oxygen sensornya? Sekejap, saya kasih tunjuk ya. IAT oxygen sensor. Sekejap oxygen sensor. Nih, kameramen dekat sedikit. Oxygen sensor nih. Nih, hancur. Bukan juga hancur betul tapi bolehlah. Nih. Reput-reput sudah, dah lama dia putus lagi. Oke. ECT sensor. Ini oke doanya ECT sensor, engine coolant temperature. Oke, engine coolant temperature dia 3 wire. Engine coolant temperature 3 wire. Sekejap saya cari dulu. Mana sudah 3 wire-nya? Selalunya 3 wire ya. Nih. Engine coolant temperature pun tengok apa jadi? Dibalut-balut sudah ini. Banyak kali sambung. Nampak? Ini ECT sensor 3. Satu grounding masuk 12 volt, satu pergi meter, satu pergi ECU. Oke? Alright. Jelas ya? Oke. Yang kedua alternator socket, yang ke-13. Alternator socket. Alternator socket. Mana alternator socket? Mana sudah alternator socket tadi? Yang ini, sekejap. Alternator socket, nih. Ini. Ini pergi alternator socket. Alternator socket pergi sana. Oke. Alternator socket. Yang baca charging masuk daripada kunci itu. So, BBT solenoid socket. BBT solenoid socket. Kita tengok BBT solenoid socket. BBT punya BBT ya. BBT dia sebelah menyebelah dengan ini. Ini BBT punya. Coba kita tengok sini BBT. Ini BBT dia. Ini BBT Pro nih, nampak? Ini baru baru, nih baru. BBT. Ini namanya BBT. Alright. BBT solenoid. Seterusnya terakhir adalah TPS tadi sudah. So maksudnya dari sini ada 15. Dalam wire ini dia ada 15 komponen termasuk grounding 16 lah. Ada 15 sensor yang ada di dalam sini. Semua itu dalam wiring ECU. Dan sekarang kita akan menuju kepada wiring bahagian fuse box. Bagian fuse box. Oke, kita tengok pertama signal kiri kanan. Mungkin kita signal kiri kanan. Ini bahagian signal, kita tengok kepala head signalnya. Tengok signalnya, nampak? Mana kita nih? Zul. Oke, sekarang ini kita tengok ini signal. Ini signal. Oke, lampu malam. Ini lampu besar. Dia pun sudah looping. Satu orang tunjuk sini, Zul. Ini lampu signal, ini lampu malam kan? Ini lampu malam. Iya, lampu kecil. Lampu malam lah. Ini pun sudah terkupas-kupas. Kameramen tengok. Ini wire ni nanti kalau shot ni positif ni. Ni nampak. Okey, lampu malam kita tidak boleh ingat semuanya. Okey, kita tengok di bahagian lampu signal. Ini bahagian kiri ya, kanan. Banyaklah dia punya wiring ni yang bermasalah. Okey? Banyakkan yang bermasalah. Ini signal
sebelah sinilah. Nah, ini sudah kita nih bahas. Sebelah kanan yang ini. Nah, sebelah yang lampu tinggal begini nih, sebelah kanan. Alright, sebelah kanan sini. Oke, kita tengok sini. Ini ya. Nah, lampu sebelah kanan. So kebanyakan lampu dia bermasalah. Ya, wire-wire soketnya banyak yang bermasalah. So seterusnya kita akan tengok wire-wire lain. Kita tengok dari satu-satu ya. Oke, kita tengok wire bahagian signal kiri kanan. Sudah kita bahas. Headlamp pun sudah modified, lampu kecil sudah. Junction block grounding. Junction block grounding yang ini. Mana junction block grounding? Ah ini. Ah ini grounding. Dia masuk sini. Ini grounding, ini negatif. Dia akan separate pergi sini. Ah, daripada grounding body diambil, dia akan masuk sini. Ah, ini. Junction block grounding dia. Satu. Oke, selesai. Horn. Jom kasih tunjuk horn. Oke, horn original. Horn dia mana horn? Ah, satu wire sini. Ah, ini. Ah, ini wire horn dia original, tiada juga soketnya, hilang. Nah. Lepas tu ini sudah kompresor AC. Nah, kompresor punya ikon, tunjuk dulu mana dia? Kompresor. Ah. Kompresor, saya tahu banyak sudah wire ini. Nah, pening sudah kepala. Dia satu wire saja itu. Ini kan? Nah, ini. Nah, ini kompresor dia. Nih. Ah, adalah sikit-sikit ya. Kompresor punya. Oke, seterusnya wiper. Wiper. Wiring wiper ada sini. Wiring wiper. Yang ini. Wiper ini. Nah, kita tengok. Nah, ini wiper punya. Nah, wiper punya motor. Dia duduk sini. Nih. Ini wire dia. Ini baru ah. Nih nampak. Ini wire dia. Ya, ini wiper punya. Seterusnya brake master pump sensor. Brake master pump sensor. Oh. Brake master pump sensor yang ini. Brake master pump sensor yang ini. Sebenarnya kalau habis brake, minyak sudah kering. Kalau dia turun ke bawah, dia akan menyala logo handbrake. So, kita tengok sini yang lama punya. Mana Jod? Handbrake ini. Nah, brake master pump punya. Yang ini. Ini. Ah, ini dia. Tapi ini pun, nah, ini kok mau putus sudah. Kameramen nampak kah? Nah, nampak tuh, mau putus. Nampak ya? Nampak? Oke. So, bahagian pen motor. Pen motor. Oke, pen motor. Ah, pen motor dia sini. Kita tengok pen motor tu yang mungkin ada yang tidak tahu apa itu pen motor. Kalau pen motor inilah. Ah, kalau kita nampak di sini dalam ni, kita tengok yang baru dengan yang lama. Saya di dalam ni nak nampak lah di bawah sini. Ah, tapi nak nampak lah. Ini pen motor. Saya ambil saya punya stick. Oke, ini nampak kameramen tengok. Ini pen motor bawah ni. Biasalah biba ni sempit. Oke, ni nampak ni kameramen. Ini pen motor ni. Yang motor ni dia ada satu soket. Nah, kita tengok pen motornya. Oke, kita tengok pen motornya. Pen motornya di sini, ya. Pen motornya di sini. Dia keras ah. Kita tengok dia punya pen motor sekejap. Saya cari dulu. So ini barang terlampau crowded. Tengok dia punya ni. Ah ni. Tengok pen motor dia ni. Ini yang keras. Tengok apa jadi cipek sudah dia. Nah, hancur sudah nah. Ini tiada sudah kepalanya nih. Pen motor nih. Ini keras dia. Ah, pen motor. Oke, rusak. Pen motor punya anu rusak. Rusak soket. Soket rusak. Main fuse link. Ah, ini yang mahal nih. Segala bapak fuse semua duduk sini. Nah, ini nampak nih. Nampak nih? Nah, nih. Ini fuse linknya tengok apa dia jadi. Nah, tengok. Oke, di sini ada masuk alternator, starter dan juga yang pergi fuse box. Putih ini fuse box, alternator dan juga pergi apa nama? Pergi fuse nih. Alright. Nah, jadi sekarang ini yang kita mau cerita apa keadaan dia nih? Sekarang fuse link dia nih. Tengok. Sambung-sambung begini. Enggak tahu fuse apa lagi diorang sambung nih. Takut terbakar kanan orangnya. Jadi orangnya ini bagus lah, kira dia ambil langkah proaktif lah. Ini yang punya kepala fuse linknya pun aduh. Nah, ini banyak yang bermasalah lah. Nah, ini pun reput. Ini kalau putus langsung black out. Jadi fuse linknya pun bermasalah. Kita tengok fuse link yang baru. Ini yang baru. Semua kemas cantik dan nih. Oke, sebelah sini. Oke, ini. Nampak nih fuse link nih, nampak kemas ya. Nah, tengok di sini ada tulis apa? Tuh. Ada alternator, ada nih, semua nampak nih. Starter, semua ada duduk sini. So fuse linknya tidak ada sudah looping-looping macam tadi itu. Oke, seterusnya
Main fuse ring sudah oke. Oke, inhibitor switch gearbox. Inhibitor switch untuk gearbox. Ini apa nih? Semua chip baik sudah. Inhibitor switch bagian gearbox. Nih. Ini gearbox punya. Ini pecah nih semua. Ini kalau pergi R, pergi D, pergi N, pergi reverse, semua di sini dia punya signal. Jadi kalau pecah begini boleh jadi sentak gearbox. Contoh lah, ya. Tetapi tidak keluar screen lah, lebih kurang begitu kan aja. Tapi kalau dia ada tisu dia akan jadi sentak. Alright. Ini inhibitor switch pun pecah. Oke, speed sensor yang mengukur kilometer, berapa kilometer kita jalan, speed sensor. So kita tengok soket speed sensornya. Oke, tengok speed sensornya, tengok putus. Apa? Ini speed sensor, duduk di sini di belakang. Siap, flashnya. Duduk di belakang tuh. Mana dia nampak ya Allah? Sempit. Duduk nih. Saya cucuk lah. Boleh nampak Nih nampak nih kameramen. Saya tengok saya punya anak panah nih. Nih. Nampak Nih. Inilah yang 3 wire tuh. Nampak Boleh? Oke, nampak Oke. Alright. So dia punya speed sensor masalah, pecah soket. So problem. Oke, main grounding engine and chassis. Oke, kita tengok main ground ini. Wire bapak nenek segala wire dulu sini. Kalau ini masalah dia tidak boleh hidup engine. Oke, yang ini. Kita tengok. Nampak wire ni? Ini pergi chassis, body. Yang ini pergi gearbox ataupun pergi engine, pergi bagian engine punya. So, lebih senang paham gini lah. Apa ni kameraman? Ini nampak ni fuse. Ni satu negatif, satu pergi engine, satu ni pergi chassis. Ni dua ni. Sekarang kita sudah ganti. So, oke juga, cuma yang lain-lain dia bermasalah. Dia datang sepekan kawin. Oke, ini sudah kita bahas. 12 dan alternator output cable. Alternator output cable yang ini. Namanya yang tempat charging tu balik, alternator tu. Ni kita tengok sekejap. Alternator Kita tengok alternator punya sekejap. So banyak ni. Kameramen dekat sikit. Ni. Ini alternator output. Bila kereta tu kita charge, dia pergi sini. So wire alternator tu yang ni. Kameramen tengok fuse link. So sini. Fuse linknya ni di tengah-tengah ni. Tengah ni. Tapi ini sudah dibungkus baru. Ni yang tengah ni. Ini alternator punya ni, tengah ni. Kameramen nampak tak ini? Ni. Di tengah. Okey? Itu. So okey juga. Jadi sekarang ni kita tengok bahagian starter high ampere cable. Starter high ampere bila kita crank, starter high ampere cable ni bila kita crank itulah segala voltage negatif akan masuk sana. Positif masuk sana. So yang ini positif. Ini nampak? High ampere ini positif dari bateri. Ya, daripada bateri sini. Daripada sini. Daripada sini, ni nampak ni? Semua daripada sini. Positif. Starter punya. Okey. Sekarang kita bahas lagi pasal grounding utama okey juga. High ampere solenoid starter. Solenoid starter yang pergi starter lah. Dia punya bahagian solenoid punya wire. Kalau kita tengok solenoid punya wire, ini. Ni wire dia macam okey jugalah. Bahagian starter okey. Tapi okey pun kalau rosak satu kan mana ada jual kepalanya saja kan. Jadi senang. Takut masalah di rusak. Okey. Junction block positif and negatif. Okey, junction block tu yang dulu dekat ini bertapuk. Tak nampak tu. Kita kameramen sini. Okey, yang di sini. Ni nampak ni. Nampak ni junction block ni? Nampak ni? Tu ada wire banyak tu kan. Ini warna biru. Di dalamnya ada mix, ada positif, dia macam link. Dia looping begitulah, dia link. Yang ini pun sama juga. Ni nampak ada link di dalam. Ini kita boleh buka lah. Kalau ini rosak, masalah juga tu. Ada yang mix, ada yang positif semua, ada yang campur negatif positif. Tengok jenis kereta. Jadi kesimpulannya daripada kereta ini, orang ini datang, dia mau keretanya tidak ada risiko terbakar. Sebab namanya bahan yang kita jumping, yang kita looping, pasti kereta akan hangus dan terbakar. Jadi langkah dia tukar bahagian fuse box. Yang ini dengan langkah bagian wiring issue dia kira langkah bijak. Sebab kereta ini pasti lebih 10 tahun sudah, memang akan repot. Jadi kita akan ganti dan kita akan tengok adakah selepas kita ganti kereta ini akan normal dan tidak ada isu lagi bila orang mau looping lah seperti mana yang tadi asalnya. So kereta ini kita start.
Dan kita akan tes barangkali kereta ini dan kita pasang dulu. Mungkin kameramen boleh hold dulu untuk kurangkan duration. Oke, 3. Oke, assalamualaikum Mas. Sekarang ini kita sudah pasang semua bahagian ECU, wiring, dan juga bahagian fuse box yang ini semua baru. Kita tengok kameramen sini, tengok fuse boxnya ada kan looping macam asal. So dia macam baru, macam perawan ya. Nah, kita tengok sini. Nah, ini cara kita compare dengan yang ini. Ah, nampak nih, ada looping sini. Ah, nampak tiada ya. Ah, kita kasih sama lah kan. Ah, gini. Alright. Nah, kita sama gini nampak. Ini ada begini-gini, lepas tu banyak yang hancur bagian EFI-nya dia sambung. Nampak? Dia ambil positif sini nih. Ini yang EFI-nya itu rosak. Nah, sekarang dia original, tiada kacau apa, wiringnya pun kemas. Nah, tiada looping-looping ya. Dari bawah lagi coba tengok kameramen. Nah, dari bawah nih dia looping lagi di bawah nih. Ada lagi wire-wire nih, nampak? Nah, jadi kita ganti semua. Benda-benda begini akan merosakkan ECU. ECU bukan murah ya, rosak, mahal. Jadi sekarang kita akan tes kereta ini. Satu orang komen start dulu tengok macam mana, adakah dia normal one kick ataupun mana tahu kita start kereta lain pula jadinya. Oke, kita akan start, tengok kereta ini oke kah tidak. Oke, kameramen boleh fokus di belting saja. Ya kan? Oke, start. Oke. Alright. Kereta oke. Alright, semua baru. Oke, masuk sana tengok ada cek engine keluar kan, sebelah sana sini lagi. Ada cek engine keluar kan tidak? Sebab kalau ada wire putus pasti cek engine keluar. Alright. Ini tengok cek engine ada keluar kan tidak? Tidak ada, ya. Kita tengok tidak ada cek engine. Okey, bahagian cek engine semua cantik, RPM pun normal, IAC pun bekerja dengan baik. Dan kita akan tengok uji lagi bahagian high ampere. High ampere cantiklah, kita one kick, kita start lagi satu kali. Okey, kita tengok. Okey. Semua okey. Right? Bahagian lampu kita tengok, kameramen tengok depan lampu. Okey kah tidak? Menyala kah lampunya? Kita ganti yang pertama. Lampu semua okey? Okey, emergency signal semua okey. Kita tekan. Okey, hidup. Lampu belakang, boleh nampak jangan nampak. Ada lampu saya. Okey, lampu semua lampu belakang hidup ah. Ya. Okey? Ya. Alright. Alright. Okey. So, horn kita tidak ada modify. Okey, horn kita ini sudah modify orangnya. Mungkin rosak dia punya switch horn tu, dia pergi ganti begini. Kau tengok. Satu biji horn pun macam ular sawah sudah ini. Kau tengok, dia bikin lagi ni horn gini. Dia punya button switchnya di sini, bukan di steering. Nih. Macam walkie-talkie sudah bos. Jadi sekarang tak payah ini semua. Kita simpan, kita tekan horn. Tidak payah lagi pakai wire-wire extension. Ini tengok. Kita horn. Tidak ada sambung-sambung wire. Semua daripada steering. Coba kalau kita tengok. Mana tahu dia main switch lagi pakai tangan. Tengok saya tekan Okey. Semua wiring ikut asal lah. Okey, kita akan uji kereta ni, kita akan pandu dan kita akan scan. Adakah keluar fault code? Kasih hold dulu, saya mau cuci tangan. Okey, sekarang kita akan reverse. Satu orang pergi reverse lah. Aku bercakap. Okey, kita akan cek semua lampu reverse. Mana tahu lepas tukar wiring lampu reverse dari lain pula jadinya lampunya. Dari lampu signal pula dia. Reverse. Okey. Hidup hidup. Itu menunjukkan soket yang inhibitor switch yang pecah tadi tu bagus berfungsi. Tengok ini. Lampu reverse, lampu D, R, N semua tu di sini. Ini dia punya soket tadi yang pecah tu yang saya tunjuk tadi. Nih, nampak nih. Pergi R, pergi N, pergi D, L semua di sini. Lampu reverse semua di sini. Jadi kalau ini pecah, biasa lampu reverse pun tidak akan menyala. Alright, jadi kita akan uji kereta ini, jangan lampunya saya oke, kita mau engine-nya pun oke. So kita akan scan dulu, tengok fokus, begitu kita bawa jalan. 2-3 round, mudah-mudahan minyaknya oke. Ada minyaknya kah? Oh ada. Alright. Oke, sudah. On. Tengah jalan kan nih? Iya. On Iya. Oke, sekarang kita tengok engine kita sudah scan, engine control module oke semua, betul? Kita akan back dulu, tengok. So kita tidak ganti sensor ya, kita hanya ganti apa nama? Oke, kita scan, kameramen fokus di sini. Ini semua oke, tengok kameramen. Engine semua oke, kita akan masuk data stream. Alright, kita tengok data streamnya macam mana, oke ke tidak? Semua sensor oke ke tidak? Kita pilih all. So kita akan tengok. Kameramen boleh pegang kah? Saya bercakap, saya driving. Okey, saya tengok voltage, bateri, charging. Okey. Alright, kita voltage charging 13.7, lebih kurang sama. Okey, ABS throttle body kita test section. Dia berubah. Kita tengok ya, berubah. Voltage,
IAC ratio itu yang IAC tadi yang kita tengok tu. Kita tengok engine coolant 89 berfungsi dengan baik. So alright, kita akan tengok seterusnya bahagian lain. Kita uji melalui scanner. Engine revolution speed, dia masih sejuk engine dia akan naik sikit, tapi kalau sudah panas dia akan turun. Menurun. Kalau dia panas, biasalah engine tak berapa panas. Okey, kita tengok. Kalau dia okey lagi, semua kita tengoklah. Kalau ada masalah kita akan tengok keluar, pasti akan keluar. Cek engine ya. So kita tengok muka surat yang lain. Alright, manifold absolute pressure ini okey semua. Ini mengukur. Okey, oxygen sensor tengok lean and rich ke tidak. Kita akan tengok tu lean and rich maknanya berfungsi dengan baik ya. Oxygen sensor. Maknanya dia berfungsi dengan baik. Oxygen sensor tadi kita ada tunjukkan. Begitulah dia punya ya. Ini pun ekonnya masalah ni ya. Dia pergi center pula, angin luar masuk. So kita akan reverse. Coba brake-nya ni, aduh nyaris beresnya. Okey, kita tengok P. Okey. R. Di sini tidak ada R sebab dia tidak ada TCU. Ini pakai kabel. So kita akan reverse. Kita akan jalan. Apa yang paling penting adalah hardware-nya kita bukan bikin dia punya komputer. Tapi yalah, namanya kita cubalah. Mana tahu boleh bantu dia. Kita ganti ni wiring saja. Sensor kita tidak ada ganti ya. Wiringnya itu memang bikin takut jugalah, sepanas kan. So kita akan jalan. So sekarang yang paling penting adalah engine coolant. Dan kereta ini sebenarnya brake-nya ada masuk angin sedikit, tapi tidak apa. Kita settle satu-satu dulu. Kita buat mana yang dibayar dulu. Yang tak dibayar jangan buat dulu. Walaupun dia ada masalah kita kasih tahu saja. Dia setuju baru kita buat. Oke, kita sekarang uji yang mana wiring saya masalah, yaitu bagian lampunya apa semua. So kita tengok semua bekerja dengan baik ya. ABS throttle position sensor itu yang dekat kaki tu. Kalau kita rest dia akan berubah. Ya. Ya, tengok kita jalan. Tengok okey ke tidak. Ya. Tengah berjalan sekarang, cuma brake-nya ni jauh, macam ada angin di dalam. So tengoklah warnanya nanti dia mau bikin ke tidak. Sebaiknya kena bikin lah, sebab kalau tak bikin, nah lagi masalah nanti. So kereta ni sekarang setakat ni okey lah bahagian yang kita bikin. So sensor tu saya tengok semua bekerja, tiada juga cek engine yang keluar. Kalau kita tengok sini semua normal ya. Kita tengok. Alright. Read tetap tengok no fault code tiada fault code. Okey, no fault code, maksudnya tiada masalah bagian sensor. Sebab wiring putus pun boleh jadi sensor akan keluar punya fault code. Jadi kita takut nanti lepas kita ganti baru ada masalah ke mana, kita tahu kan. Defect produk punya kita tidak tahu. Kita penting kita mekanik ini kita uji dulu, adakah dia bagus ataupun tidak. So kita tengok semua data stream balik, semua bekerja dengan bagus. Ya, boleh tengok. Kita akan uji kereta ni, cuma ekonnya tidak sejuk ni kereta. Aduh, banyak kesian ini orangnya ni. Ya. Gearboxnya pun kesian, aduh, tidak kuat. Ini kereta mau tukar minyak gearbox, mau tukar juga dia punya ini. Aduh, steeringnya pun miring ah. So kameraman tengok saya punya tangan ni, center ni depan, tapi steering miring. Miring steering ah. Tengok mic saya mana tahu mati. Alright. Hidup ah. Okey, jadi sekarang brake-nya pun kesian rendah ini orang. Cuma kita uji bagian kerja yang kita buat lah. Ya. Cuma dia punya gearbox ni memang slow, tidak kuat lah. Maksudnya dia kena ganti filter dengan minyak ni sepatutnya. Nanti kita bagi tahu dia lah. So kita jalan pun agak berat. Ya. Dan bergegar. Jadi kalau bergegar begini boleh jadi dia punya tayar barangkali ataupun drive shaft yang ada pre-play. Cuma dia lembab ni satu hal lah. Dia kena tukar minyak gearbox dengan filter gearbox, AT filter lah. Oke, sekarang ini setakat oke. Kameramen boleh tengok ya. Sebenarnya kita tidak uji ni, sebenarnya bukan kerja kita, sebab yang penting sensor dia ada fault code. Ini kita tengok ni. Alright, jadi kita itu saja. Jika konten ini bagus kita akan teruskan. Tolong subscribe ataupun ni lah. Oke, jadi itu saja. Kita akan sambung lagi. Komen-komen jika anda ada masalah. Ya, jadi kereta ini ada sedikit bau di bagian gearboxnya. So dia ada masalah bagian gearbox. Memang kereta ini kesian tua sudah. Jadi apa yang paling penting, wiring kita sudah ganti semua insyaallah. Jadi itu saya daripada saya, insyaallah kita akan buat live lagi. Boleh komen yang membina. Aircon masalah, steering bengkok, brake tenggelam, ini antara masalah dia. Dan ada bau bahagian gearbox dia. So kita akan cek lagi lah. Alright, itu saja. Sekian, assalamualaikum, bye bye, thank you.